La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ayyuhan nas usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Al-ayah. Hadirin ahli Jumat yang berbahagia, setelah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, dan juga setelah kita mengucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat yang dikedepankan oleh khatib tadi menyampaikan betapa dahsyatnya ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Diuji sebagai kenabiannya, diuji sebagai sosok ayah, dan diuji sebagai sosok suami. Seperti yang kita semua ketahui bahwa Nabi Ibrahim memiliki sifat yang sangat luar biasa. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim sesuatu, untuk melakukan sesuatu, maka tanpa harus berpikir panjang, Nabi Ibrahim langsung melakukannya. Sehingga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'tammahunna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji, dengan ujian-ujian yang berbagai macam, dan Nabi Ibrahim fa'tammahunna, sempurna mengerjakannya. Ujian yang pertama, ketika Nabi Ibrahim harus mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau harus dibakar. Dan Nabi Ibrahim pun lulus dengan ujian tersebut, sehingga dalam Al-Qur'an mengatakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Lalu ujian yang kedua, bagaimana Nabi Ibrahim lama tidak memiliki keturunan. Nabi Ibrahim akhirnya pun diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan yang saleh dan yang masyhur, yakni adalah Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dan saat diuji dengan lamanya tidak memiliki keturunan, fa'tammahunna, Nabi Ibrahim pun sempurna melaksanakan ujian tersebut. Lalu bagaimana ketika Nabi Ibrahim saat diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya di suatu tempat yang tidak ada pepohonan, tidak ada air, bahkan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sampai istrinya bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau yakin akan meninggalkanku di tempat ini, tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali? Maka Nabi Ibrahim pun terdiam dan tidak menjawab. Lalu akhirnya istrinya bertanya, apakah ini perintah dari Allah? Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, ya, ini perintah dari Allah. Maka saat itu juga Siti Hajar mengatakan, wahai Ibrahim suamiku, pergilah dan kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan membuat kami sengsara. Maka pergilah Nabi Ibrahim. Lagi dan lagi, fa'tammahunna, sempurna Nabi Ibrahim melakukan ujiannya. Lalu ujian berikutnya, setelah Nabi Ibrahim memiliki anak,
setelah Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang tak ada kehidupan, akhirnya Nabi Ibrahim pun kembali. Bisa kita semua bayangkan betapa rindunya Nabi Ibrahim terhadap anak dan istrinya. Akan tetapi Nabi Ibrahim diberi ujian lagi melalui mimpinya, yaitu adalah menyembelih Nabi Ismail. Dan mimpinya para nabi ini adalah hak, adalah wahyu, adalah kebenaran. Maka Nabi Ibrahim pun berkata, "Ya bunai, inni ara fil manami anni azbahuk, fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Maka Nabi Ismail tanpa ragu menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Insyaallah aku termasuk kepada orang yang bersabar. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim mencintai Allah lebih dari apapun. Dan itulah yang dinamakan fatammahunna. Setelah Nabi Ibrahim melalui mimpi itu, Nabi Ibrahim pun bersiap-siap dengan benda tajamnya dan juga kainnya. Dan dengan diasah benda tajam itu, sembari Nabi Ibrahim menguatkan jiwa dan hatinya. Dan saat Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ismail berkata, "Wahai ayahku, bukalah pakaianku, agar nanti darahku tidak bercucuran dan menodai pakaianku. Aku takut jika nanti aku telah wafat, darahku masih ada di pakaianku dan engkau menyimpan pakaianku dan bersedih ketika melihat pakaianku." Maka dibukalah pakaian Nabi Ismail. Tidak sampai situ, Nabi Ismail lanjut mengatakan, "Wahai ayahku, tutuplah mataku. Aku tidak sanggup melihat kesedihanmu." Karena yang namanya sedih ini menular, maka ditutuplah mata Nabi Ismail. Dan ketika hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim pun menutup matanya karena tidak tega melihat anaknya sendiri disembelih oleh dirinya. Dan ketika disembelih, mulailah terasa hangat di tangan Nabi Ibrahim. Dan ternyata Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing. Maka lagi dan lagi fa'atammahunna. Nabi Ibrahim pun lulus dengan sempurna menjalankan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini? Hikmahnya adalah kita boleh mencintai apapun di dunia ini, asalkan cinta itu tidak melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum min dzikril hakim wa tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ayuhan nas, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi ad-dunya ma'al iman. Allahumma ansur ahla Ghazzah wa thabbit aqdamahum. Allahumma ahris ahla Ghazzah bi'ainika allati la tanam. Allahumma kun li ahli Ghazzah 'aunan wa nasiran
وبدل خوفهم أمنا. اللهم اجعل لأهل غزة النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم برحمتك. اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى ردا جميلا. اللهم انصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك. اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيا رب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.